Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua dapat hadir di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat. Nah, salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita insan termulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada pertemuan kita kali ini saya akan melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Jadi Bapak dan Ibu guru, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Nah, baiklah Bapak Ibu, adapun konsep utama dari modul ini ada 6, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi sebentar materi ini, materi budaya positif ini akan kami bagi bersama dengan Ibu Nur Hafidah. Jadi setelah kami mengikuti program calon guru penggerak selama kurang lebih 2 bulan, maka kami diharapkan memberikan penimbasan kepada Bapak dan Ibu tentang materi budaya positif ini. Jadi itulah yang melatar belakangi kenapa sampai Bapak Ibu dikumpulkan di tempat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan meluangkan waktunya mengikuti diseminasi ini. Jadi sebelumnya Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan berarti mau menggurui Bapak Ibu semua, dan bukan berarti saya merasa memiliki ilmu baru. Tetapi di sini tentang budaya positif ini, saya kira adalah kata-kata yang sangat familiar, yang sering kita dengar, yang mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah belajar tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu, materi budaya positif ini seperti yang telah saya katakan, ini sangat familiar. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat apa itu budaya positif menurut Bapak Ibu. Nah, sebelumnya sebelum lebih jauh mengupas tentang budaya positif ini, ada hal yang perlu kita cermati dulu. Jadi Bapak Ibu, yang pertama adalah apa itu tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan di sini menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu guru hebat, di sini ada kata selamat dan bahagia. Jadi kita sebagai seorang pendidik hanya bisa menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi agar mendapat keselamatan dan kebahagiaan, kita hanya bisa memperbaiki lakunya agar anak tersebut mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bertanya dulu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat apa itu budaya positif? Silakan. Budaya positif adalah kebiasaan. Iya. Hal yang baik. Betul sekali. Iya. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Ibu Nur
ini tadi, bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan hal-hal yang baik. Saya pun sebelum mempelajari materi ini berpendapat seperti itu, bahwa budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang baik atau hal-hal yang baik yang kita lakukan terhadap peserta didik kita. Tapi ternyata setelah saya mempelajari modul ini, jadi budaya positif itu apa sih? Kita lihat di slide ini bahwa budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, sehingga mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi itulah makna dari budaya positif yang sudah saya pelajari. Lanjut ke slide berikutnya. Jadi nah ini konsep utama modul 1.4 ini tentang budaya positif, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kata-kata profil pelajar Pancasila tidak asing lagi, mungkin kita sudah terapkan, mulai kita terapkan atau rancang di sekolah kita ini bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila itu. Nah, di pembelajaran berdiferensiasi ini, sebagai seorang pendidik, kita dituntut untuk melakukan diagnostik awal sebelum melakukan proses pembelajaran. Jadi, kita harus mengetahui gaya belajar siswa kita, karakteristiknya, bakat dan minatnya. Jadi itu tugas yang pertama dulu kita laksanakan sebelum memasuki tahap atau proses pembelajaran di kelas. Nah, baik Bapak Ibu, gaya belajar ini telah disampaikan oleh salah satu tokoh yang bernama Howard Gardner. Ada 8 gaya belajar atau kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh manusia, yang dimiliki oleh peserta didik kita. Jadi seperti yang sering kita dengar, yaitu gaya belajar audiovisual, ada kinestetik, ada intrapersonal, yaitu kemampuan bersosialisasi, ada gaya belajar apa lagi namanya ini? Yang terakhir adalah naturalistik. Jadi ini gaya belajar naturalistik ini anak-anak suka keteraturan, suka kebersihan, suka kerapian. Jadi artinya anak-anak itu tidak semua seperti itu. Ya, berbeda-beda gaya belajarnya. Jadi ini yang hal yang pertama kita harus pahami dari seorang pendidik, bagaimana memahami peserta didik kita agar bisa menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi kita di kelas. Nah, baik Bapak Ibu, lanjut. Nah, ini perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat apa itu ilusi? Ya, ilusi itu adalah sebuah harapan yang tidak berdasar atau sebuah harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, khayalan, ilusi. Ya, betul sekali. Lanjut, jadi ilusi guru mengontrol murid. Jadi saya sebelumnya sering mengatakan bahwa saya harus mengontrol murid-murid saya untuk memperbaiki sikap dan perilakunya. Ternyata tidak seperti itu hanya sebuah ilusi. Yang bisa mengontrol anak-anak kita adalah dirinya sendiri. Jadi dengan melalui pembiasaan, nilai-nilai yang ia yakini, kemudian sesuai dengan kebutuhan dasar mereka. Jadi kita hanya memberikan pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai
ketika melihat anak pilih saya melakukan suatu kesalahan, maka saya biasanya langsung menghukum. Ya, tanpa bertanya-tanya biasa langsung menghukum karena saya sudah tahu dia salah, maka saya langsung mengkritik mereka, memberikan hukuman dengan harapan dia akan berubah, memperbaiki karakternya. Ya, agar yang selama ini dia salah akan memperbaiki menjadi lebih baik. Ternyata itu hanya sebuah ilusi. Ya, tidak akan bisa menguatkan karakter anak tersebut. Jadi sebentar itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri selanjutnya, lebih mendalam tentang hal itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi mungkin kepada seorang pendidik sering melakukan memberikan rujukan terhadap peserta didik kita yang melakukan suatu hal-hal yang tidak sesuai yang kita inginkan. Kita sering memberikan rujukan-rujukan atau penguatan-penguatan positif. Namun ternyata hal itu tidak hanya sebuah ilusi. Mungkin saat itu dia laksanakan, tetapi di saat kita tidak melakukan penguatan-penguatan lagi, tidak melakukan bujukan, anak itu tidak akan disiplin lagi. Misalnya kalau tentang kedisiplinan, nanti pada saat kita memberikan bujukan atau penguatan, baru dia melaksanakannya lagi. Terus yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, terkadang saya lakukan, saya merasakan seperti itu karena kalau misalnya siswa saya tidak mau mengikuti saya, biasa saya paksa. Ya dengan kata-kata agar mereka mau melakukan apa yang saya perintahkan. Ternyata hal itu tidak bagus bagi anak. Jadi kita harus merubah paradigma berpikir kita bahwa hal itu tidak cocok untuk seperti itu, karena itu hanya sebuah ilusi, tidak akan merubah karakter anak tersebut. Saya lanjut ke slide berikutnya. Jadi di sini perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Jadi yang selama ini saya laksanakan sebagai seorang pendidik adalah paradigma stimulus respon. Nah, sementara yang dituntut adalah teori kontrol. Nah, yang pertama di sini kita biasa mencoba agar orang lain berpandangan sama dengan kita. Padahal menurut teori kontrol, kita harus berusaha memahami orang lain tentang dunianya, bukan untuk menyamakan pandangan kita, menyamakan persepsi kita. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi ini menurut teori kontrol. Jangan mau mengubah pandangan orang lain agar sama dengan kita. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau misalnya yang sering saya lakukan ketika saya mengajar atau mungkin di saat berada di lingkungan sekolah ini, ketika mendapati ada salah seorang anak melakukan sebuah kesalahan seperti yang saya sampaikan, bahwa saya langsung mengkritik, menghukum, bahkan memberikan ancaman. Nah, padahal menurut teori kontrol, semua perilaku anak itu memiliki tujuan dan alasan. Ya, lanjut. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi menurut teori stimulus respon, sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian selanjutnya, pemaksaan ada pada saat menunjukkan gagal. Ini menurut teori paradigma berpikir
berpikir ke teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita terhadap peserta didik kita seperti saya katakan dari awal bahwa kita tidak boleh melakukan pemaksaan. Atau misalnya kita gagal dalam membujuk, maka kita harus berkolaborasi atau bekerja sama dengan anak tersebut dengan konsensus. Artinya di sini membuat kesepakatan terhadap anak didik kita dalam menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, menurut paradigma stimulus respon, model berpikir itu adalah menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Tapi menurut teori kontrol, bahwa model berpikir itu menang-menang. Jadi di sini di materi ini saya sangat tertarik sekali ketika fasilitator saya menyampaikan materi ini dan memaparkan model berpikir ini. Maksudnya ini menang-menang yang seperti apa? Jadi menang-menang di sini artinya anak yang melakukan kesalahan, bagaimana supaya anak ini kita carikan solusi bagaimana dia menyelesaikan masalahnya. Artinya saya menang, dia juga menang. Jadi kita sama-sama menang di sini. Lanjut. Nah ini, apakah makna disiplin itu? Jadi kata disiplin ini adalah yang sering kita laksanakan di sekolah ini, yang sering kita dengar-dengar, yang mungkin kita terapkan di sekolah kita ini. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat apa itu disiplin? Disiplin adalah teratur. Iya, teratur. Melaksanakan aturan. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Sama seperti saya juga. Saya juga berpandangan seperti itu bahwa disiplin itu adalah melaksanakan peraturan, patuh terhadap aturan-aturan yang ada. Namun ternyata tidak seperti itu. Makna kata disiplin di sini adalah berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi makna asal kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Jadi di sini disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi di sini disiplin itu, konsep disiplin itu cenderung kepada ketidaknyamanan. Jadi ketidaknyamanan, misalnya kita menerapkan sebuah aturan, ada ancaman atau hukuman yang berhenti. Jadi membuat anak-anak merasa tertekan dengan adanya hukuman-hukuman yang kita terapkan. Nah, lanjut. Ya, sebenarnya apa sih makna kata disiplin ini? Seperti yang telah disampaikan tadi, yaitu tentang teori kontrol, bahwa kita tidak dapat mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi inilah arti kata disiplin sebenarnya. Jadi disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi di sini saya garis bawahi tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi lahir dari dalam dirinya sendiri. Jadi ini makna kata disiplin. Lanjut, ini ada kata-kata nilai-nilai yang dihargai. Nilai-nilai yang dihargai di sini yang dimaksud adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini setiap manusia memiliki hal ini.
masing-masing memiliki inti positif atau sifat-sifat positif. Jadi tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu itu bagaimana nilai-nilai tersebut yang bersifat universal ya, memiliki tujuan. Jadi ini menurut Dr. William Glasser dari kontrol pada tahun 1984. Dan ini dikemukakan oleh salah seorang tokoh yang bernama Dr. William Glasser. Nah, lanjut, nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang ini, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi motivasi dari dalam dirinya itu akan muncul. Nah, agar mencapai suatu tujuan mulia yang diinginkan. Nah, lanjut Bapak Ibu. Ya. Dalam mencapai tujuan mulia yang diinginkan ini ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi apa itu profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Mungkin yang pertama adalah beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, ya, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kritis, bernalar kritis dan kreatif atau kreatif dan bernalar kritis. Jadi itu adalah visi kita sebagai seorang pendidik, bagaimana menanamkan nilai-nilai kebajikan itu dengan melalui 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, materi selanjutnya yaitu teori motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak dan Ibu guru hebat, ada pun teori motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, yang mungkin mereka berperilaku karena ingin menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia tidak ingin dihukum. Jadi ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ya, motivasi yang muncul dari luar. Kemudian yang kedua, mungkin dia melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga masih merupakan motivasi ekstrinsik. Ya, motivasi yang dari luar. Kemudian yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Seperti yang telah kita bahas tentang nilai-nilai itu, nilai-nilai yang kita hargai itu harus tertanam dalam diri anak. Jadi menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi inilah merupakan motivasi intrinsik yang harus ditanamkan kepada diri anak didik kita. Mungkin akan lanjut, masih ada? Ya. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah yang pertama bertahan hidup. Jadi kebutuhan survival, kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, dan kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Di sini saya mengangkat salah satu contoh kasus. Misalnya kita menghadapi kasus seperti ini. Jadi di sini Ibu Intan adalah guru kelas 6 di SD 139 Lavanda. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswa di kelasnya. Sebut saja namanya Henry. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Henry yang sering meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi ini, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Henry melakukan hal ini? Nah, Bapak Ibu, ini terkait dengan kebutuhan
membebaskan dia, itu artinya dia butuh cinta dan kasih sayang. Jadi terkadang di kelas kita pengalaman ada saja anak-anak yang cari perhatian kita, yaitu dia butuh cinta dan kasih sayang. Kemudian apabila jawaban Henry karena ia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, ini adalah kebutuhan akan penguasaan. Jadi pengalaman saat saya mengajar di kelas, biasanya kalau saya ingin membagikan sebuah buku paket, buku paketnya tidak cukup. Jadi biasa ada siswa yang tidak mau berdua dengan temannya. Jadi ini kebutuhan akan penguasaan. Jadi lanjut, apabila jawaban Henry karena ia merasa bosan karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Artinya kebutuhan akan pilihan. Jadi mungkin kita bisa membicarakan ke orang tuanya. Kenapa? Mungkin bisa diganti-ganti bekal makan siangnya. Tapi kalau seumpama hal itu tidak bisa diwujudkan karena mungkin kemampuan orang tuanya terbatas, maka seorang guru mungkin bisa berinisiatif berbagi bekal bersama dengan temannya. Nah lanjut, apabila jawaban Henry karena iseng saja dan dia ingin menikmati ekspresi temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti dia butuh kesenangan. Jadi kebutuhan akan kesenangan. Ini adalah salah satu contoh kasus yang saya angkat dari kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Nur Hafidah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini akan menyambung materi yang disampaikan oleh Ibu Mas Intang. Adapun materi yang saya akan bawakan pada hari ini yaitu keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga distribusi. Nah, sebelum kita melangkah ke posisi kontrol, yang pertama kita akan bahas yaitu keyakinan kelas. Nah, sudah kita dengar, mungkin sudah familiar di telinga kita kesepakatan kelas, tetapi di sekolah kita belum menyeluruh. Nah, untuk itu, untuk menciptakan budaya positif di sekolah, maka yang pertama-tama kita harus benahi adalah pembentukan kesepakatan kelas. Nah, artinya kesepakatan ini merupakan suatu peraturan yang berisi peraturan tentang nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah disinggung oleh Ibu Mas Intang. Nah, sekarang mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi seperti di sekitar kita, setiap hari kita menggunakan helm. Mengapa? Mengapa kita harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan di roda 2? Mengapa Bapak Ibu? Untuk keamanan. Iya, untuk keamanan. Iya, betul. Nah, kita menggunakan helm berarti untuk menjaga keselamatan kita. Nah, peraturan menggunakan helm, nah, di situ muncul nilai keyakinan tentang keselamatan. Nah, jadi dari peraturan muncul nilai keyakinan yang kita yakini seperti nilai-nilai kebajikan universal. Jadi itulah mengapa kita harus memakai helm. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, tentunya untuk apa, Bapak Ibu? Kita memakai masker, mencuci tangan, iya, untuk kesehatan. Tapi di sini peraturannya kita menerapkan peraturan 3M. Nah, di sini muncul nilai keyakinannya, nilai kebajikannya, yaitu untuk kesehatan kita. Nah, jadi itu harus, itulah mengapa bukan peraturan, mengapa harus keyakinan kelas. Karena kita harus meyakini nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan tersebut.
Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi ingat Bapak Ibu, peraturan itu yang kita harus buat harus tersirat nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang muncul di dalam peraturan tersebut. Nah, lanjut. Jadi dengan adanya peraturan di kelas, maka nilai-nilai keyakinan kelas yang kita sudah terapkan di dalam pembuatan kesepakatan kelas, otomatis akan menciptakan lingkungan positif, lingkungan yang nyaman, aman, dan kondusif untuk pembelajaran kita nantinya. Jadi sehingga di sekolah kita tercipta budaya positif. Yang mana itu? Ya seperti datang tepat waktu. Nah, ketika anak datang tepat waktu, berarti di sini sudah muncul nilai keyakinannya tentang komitmen dan bertanggung jawab. Dia harus datang tepat waktu. Tapi sebelumnya sebentar kita akan pelajari bagaimana cara membuat kesepakatan kelas. Sekarang setelah kita melangkah jauh mendengarkan tadi keyakinan kelas, apakah Bapak Ibu ada yang sudah mengetahui apa itu keyakinan kelas? Ya, jadi keyakinan kelas tadi saya sudah singgung bahwa keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi, menurut Gosek bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Jadi tadi sudah dibahas oleh Ibu Masinta motivasi dalam pengaruh motivasi dalam kehidupan manusia. Jadi seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi itu terlahir dari kesadaran kita. Kita mulai dari dalam diri kita sebagai teladan kepada murid-murid kita. Jadi dengan lahirnya motivasi dari dalam diri, insyaallah murid-murid kita juga akan patuh dan taat terhadap peraturan yang telah ditentukan. Nah, sekarang pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi, keyakinan kelas harus bersifat abstrak.
berdosa kepada Tuhan, stres, capek. Dampaknya pada anak-anak ini ya, merasa karena dia gagal, dia menyakiti perasaan orang lain. Dengan perasaan ini, maka bisa-bisa saja emosi anak tersebut terkuat atau beda dengan penghukum. Tadi itu kalau penghukum siswa atau murid akan menjadi pendendam. Ini akan memikirkan terus masalahnya bahwa dia telah mengecewakan orang di sekitar. Jadi mungkin karena sudah dua posisi saya sudah jelaskan, ya kita sudah refleksi diri kita masing-masing bahwa posisi penghukum membuat orang bersalah itu berdampak pada murid. Ada dampaknya, ya hasilnya akan menyembunyikan masalahnya, dia tidak akan transparan, dia akan tidak terbuka kepada gurunya, bahkan dia akan nekat untuk berbohong. Nah, sekarang selanjutnya posisi yang ketiga itu teman. Nah, pada posisi ini identitas berhasil atau sukses adanya kontrol dari luar. Nah, pada posisi teman kita tidak akan memarahi anak tersebut, tapi kita biasanya bersenda gurau, bercanda, mendekat pada anak. Ada suara lembut, tetapi ini juga ibu, bapak ibu tidak akan bertahan lama, karena biasanya dalam posisi teman hanya berlaku pada guru tertentu saja, tidak berlaku kepada orang lain. Di sisi positifnya terjalin hubungan akrab antara anak dengan murid, tetapi itu tadi sisi negatifnya hanya berlaku pada guru tertentu. Murid akan ketergantungan. Nah, misalnya saya, ketika anak saya melakukan atau bermasalah, saya akan dekati berada pada posisi teman. Nah, anak-anak akan merasa ketergantungan. Dia akan mengatakan bahwa guruku sebagai temanku, saya akrab dengan guruku. Nah, berbeda ketika guru lain yang menangani, pasti dia tidak akan menaati aturan kepada guru yang lain. Dia cuma ketergantungan kepada gurunya sendiri. Jadi dampaknya hasilnya di sini adalah ketergantungan. Jadi murid akan berkata bahwa saya pikir bapak ibu guru itu adalah teman saya. Ternyata begitu. Ketika kita akan memarahinya, pasti dia akan mengatakan begitu. Ternyata begitu guru. Padahal dia teman baikku. Jadi ulang dampaknya. Sekarang posisi pemantau. Pada posisi pemantau ini tugasnya adalah mengawasi, memantau. Jadi kita mengawasi, memantau apa yang dilakukan oleh murid. Tetapi pada pemantau ini seorang pendidik menggunakan data. Dia menggunakan data, memantau. Setelah saya perhatikan setiap hari si A terlambat. Nah, apakah kamu tahu peraturannya? Pasti kita akan mengatakan begitu kepada siswa. Apakah kamu tahu peraturan di sekolah kita? Setiap hari saya melihat kamu terlambat. Nah, ini sudah ada, kita sudah ada pada posisi pemantau. Mengawasi. Nah, setelah mengawasi, anak-anak merasa terlibat karena akan ketika melanggar ada konsekuensi yang harus dia selesaikan. Misalnya, karena kamu terlambat sebentar diam di dalam kelas, mengisi kembali atau mengerjakan tugas yang terlewat, otomatis menyita anak kita, siswa kita menyita waktunya, karena dia tidak berkesempatan untuk menggunakan jam istirahatnya dengan baik. Ya.
Apa sih yang dikatakan manajer? Ketika dalam posisi manajer kita dihadapkan oleh suatu masalah, maka kita akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Jadi suara yang dapat saja tidak membentak-bentak, karena kalau membentak-bentak termasuk penghukum. Nah, kalau di manajer kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengontrol emosi Anda. Misalnya, apa yang kita yakini? Kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ketika anak berbuat masalahnya, maka kita kembali ke keyakinan kelas yang kita sudah buat. Nah, otomatis kalau kita ingatkan keyakinan kelas, maka dalam dirinya akan timbul kesadaran, oh ternyata saya melakukan. Dia akan menyadari dirinya bahwa dia sudah melakukan pelanggaran. Makanya dalam posisi manajer itu, dalam penyelesaian masalahnya itu berkaitan dengan segitiga institusi yang sudah saya jelaskan. Nah, jadi pada manajer ini bisa menguatkan karakter mewujudkan murid yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, dan karakter mereka tambah. Jadi anak-anak yang bertanggung jawab atas masalah yang telah diperbuat, yang telah dilanggar, peraturan yang telah dilanggar, tidak akan bertanggung jawab. Jadi anak-anak akan merasa aman, kondusif ketika pembelajaran berlangsung. Makanya kita harus sebagai seorang pendidik harus berada pada posisi manajer. Misalnya dengan posisi manajer ini, murid akan berkata bahwa dia akan berpikir bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki kesalahan saya, memperbaiki keadaan. Nah, berarti dari dalam diri muncul rasa tanggung jawab yang akan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa berada di posisi manajer. Terus terang itu tidak akan
mengingat keyakinan kita harus datang tepat waktu, otomatis anak-anak tersebut akan memikirkan maka apa yang akan dia tempuh supaya tidak akan terlambat lagi jika bimbing mereka. Kamu sudah tahu bahwa di peraturan kelas kita harus datang tepat waktu. Nah, langkah apa yang kamu harus tempuh supaya besok tidak terlambat lagi? Dia akan mengatakan, misalnya cepat tidur. Yang kedua, membunyikan alarm. Kalau tidak memiliki jam alarm bagaimana ya? Memberitahu kakak atau orang tua untuk membangunkan ketika untuk bangun sholat subuh. Jadi pasti dia akan berpikir supaya saya tidak akan terlambat, saya akan tidur lebih cepat. Jadi dia dengan sendirinya akan menemukan jalan bahwa dengan kasus terlambat tadi kita harus tidur lebih awal, membunyikan alarm. Itulah salah satu cara. Jadi anak kita sudah menemukan solusi dari masalahnya. Jadi kita tidak boleh emosi. Jadi harus dalam menyelesaikan masalah kita harus mengikuti langkah-langkah restitusi. Jadi yang pertama saya bilang tadi menstabilkan identitas. Jangan emosi anak-anak emosi kita tidak emosi kita. Yang kedua itu validasi ketika langkah pertama dalam kedua berhasil, seolah pada langkah ketiga keyakinan dengan sadar sendirinya bisa kita akan menyadari perbuatan karena dia sudah melakukan pembentukan kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Now that our love has capsized,